Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online hari ini tanggal 11 Mei tahun 2021 bersama saya Yosua Hendry. Salam bergemar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online pada hari ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh diberi kekuatan, kita boleh diberi kesempatan untuk kita bangun pagi tadi dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Allah yang mengiringi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya akan membagikan sedikit firman Tuhan yang memberkati kehidupan saya, yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan memberi judul renungan pagi hari ini, yaitu hidup di dalam Tuhan. Kita baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada nasihat firman Tuhan di dalam ayat 6 dan 7 ini. Bapak Ibu, di dalam ayat 6 dan 7 ini ada nasihat-nasihat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu hidup tetap di dalam Kristus. Yang kedua berakar dan dibangun di atas Kristus. Yang ketiga bertambah teguh dalam iman dan pengajaran. Yang keempat limpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nasihat firman ini sangat relevan sekali di tengah-tengah keadaan zaman saat ini, keadaan dunia saat ini yang di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak kesukaran yang kita alami, entah itu kesukaran atau kegoncangan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam hubungan keluarga dan lain sebagainya. Begitu banyak kita seperti berada di dalam masa-masa sukar di masa-masa pandemi saat ini. Dan firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini di dalam Kolose 2 6 sampai 7 ini membawa nasihat-nasihat di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus hidup tetap di dalam Kristus, hidup berakar dan dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman dan pengajaran, dan kita harus limpah dengan syukur. Sangat relevan sekali karena kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah yang mungkin kita tidak minta pergumulan atau masalah itu datang dalam kehidupan kita, tapi masalah itu akan datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, menasihatkan kepada kita pagi hari ini, tetap tinggal dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tetap tinggal di dalam Kristus. Apapun keadaan kita, tetap tinggal dalam Kristus, tetap berakar, ya, tetap bertumbuh dalam iman, tetap limpah dengan ucapan syukur, agar kehidupan kita terpelihara di dalam Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau kehidupan kita di masa-masa sukar seperti ini, di dalam masa-masa pandemi ini, kita hidup di luar Kristus. Saya tidak bisa membayangkan. Kehidupan kita begitu banyak pergumulan, kita banyak masalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa bayangkan kalau kita hidup di luar Kristus, kalau kita tidak berakar, kalau kita tidak bertambah teguh dalam iman kita, kalau kita tidak limpah dengan ucapan syukur. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu yang pasti, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia menurut nasihat firman tadi, maka kita akan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Kita akan terhilang, tergerus, terbawa arus menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu nasihat firman Tuhan di dalam Kolose 2 6 sampai 7 ini sungguh-sungguh sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita hidupi nasihat firman Tuhan ini, karena di sanalah letak kekuatan kita. Tempat perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Tempat perlindungan kita saat kita berakar, bertumbuh di dalam pengajaran di dalam Tuhan. Tempat perlindungan kita adalah saat kita mau bertumbuh di dalam iman, bertumbuh teguh, bertambah teguh di dalam iman.
dan letak kekuatan kita adalah saat kita limpah dengan ucapan syukur. Mari kita di dalam masa-masa pandemi, masa-masa kesukaran ini, firman Tuhan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu boleh ingat ya, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ini adalah nasihat firman Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup di dalam kesaksian sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya diizinkan mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu, 13 hari terbaring di rumah sakit karena penyakit yang sedang melanda dunia, COVID-19. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, ketika saya sakit, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya berseru-seru nama Tuhan di dalam kesesakan, di dalam nafas yang sudah sesak. Saya berseru, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saya satu hal, Bapak Ibu, bahwa dalam kita berseru kepada Tuhan tidak cukup kita hanya karena kita tahu Tuhan Yesus, karena memang orang Kristen ya pasti menyebut nama Yesus, memanggil nama Tuhan dalam kesesakan. Bukan seperti itu. Tuhan mengajarkan saya bahwa di saat saya sendirian, berjuang sendiri untuk berjuang untuk hidup, sepertinya saya hanya bersama dengan Tuhan saja pada saat itu. Dan Tuhan mengajarkan saya satu hal, lebih mengenal Tuhan, lebih lagi ya, mengenal Tuhan dalam arti seperti ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kenali Tuhan itu siapa sih? Bukan hanya karena kita berseru, oh yes, karena iman percaya kita, karena kita orang percaya maka kita menyebut Yesus. Yesus bukannya seperti itu, tapi saya dituntut untuk Tuhan mengenal siapa Yesus itu. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, tidak cukup hanya berseru, tapi kita harus mengenal siapa Yesus itu. Pada saat itu saya tertegun dan saya, Tuhan, saya mengenal Engkau sebagai Allah penyembuh. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Saya akui dalam hidup saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saya, Allah yang penuh kasih. Saya mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang mengasihi kehidupan saya. Saya sungguh-sungguh mengakui dan mengenal Tuhan pada saat itu, bahwa Tuhan itu Allah yang mengasihi kehidupan saya. Di saat itu Tuhan memberi kekuatan kepada saya dan dapat bertahan dalam perjuangan melawan sakit penyakit. Puji Tuhan, saya boleh berada bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam mimbar Gemar online kembali di dalam keadaan yang sehat sempurna oleh karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, demikian sharing firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Semoga dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Haleluya, puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau beri kekuatan kepada kami, kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengikuti kembali Gemar online, Tuhan. Satu hal yang perlu kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sukar ini, di masa-masa penderitaan, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, asal kami mau tetap hidup di dalam Engkau, berakar dan dibangun di dalam Engkau, bertambah teguh di dalam iman dan pengajaran, dan kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau praktekkan firman ini dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami yakin penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, diberkati Tuhan sepanjang hari ini dan nikmati penyertaan Tuhan. Haleluya. Salam bergema.